Pesta demokrasi tinggal menunggu hari. Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 ini akan diikuti 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal. 18 partai politik nasional ini akan berebut tiket ke Senayan. 9 diantaranya merupakan partai yang saat ini belum memiliki kursi di DPR RI. Mereka akan berebut dukungan dengan 9 partai politik yang saat ini sudah ada di Senayan. Mereka harus bekerja keras karena tak mudah untuk lolos dari ambang batas parlemen yang dinilai tinggi. Mereka akan bersaing dan bertanding meski belum tentu bersanding. Meski belum memiliki kursi di DPR, 9 partai politik ini tak mau kalah dalam menentukan posisi dan arah koalisi. Karena pilihan koalisi bisa ikut menentukan apakah mereka akan lolos masuk Senayan atau akan tersingkir dari percaturan. Setelah menghadirkan 9 partai politik penghuni DPR, kali ini satu meja The Forum spesial pemilu menghadirkan 8 pucuk pimpinan partai politik yang saat ini belum memiliki kursi di Senayan. Bagaimana uji nyali dan strategi 8 partai politik non-Senayan ini bersaing dan bertanding memperebutkan 580 kursi DPR RI. Apa saja yang menjadi kalkulasi dalam menentukan arah koalisi? Inilah satu meja The Forum spesial pemilu berburu tiket ke Senayan. Kita justru mau melahirkan tokoh-tokoh baru. Makanya caleg kita lebih banyak dari tokoh-tokoh muda, hampir 98%. Rakyat Indonesia sekarang ini memang menanti-nantikan lahirnya partai baru, lahirnya wajah baru, lahirnya pemimpin baru, karena mereka merasa hidupnya ini begini-begini saja. Mereka yang mengatakan ini lupa atau pura-pura lupa, mereka ini pejabat pemerintah, ketua-ketua partai, relawan-relawan yang lahir dari rahim reformasi. Masa di Indonesia nggak ada partai buruh? Negerimu itu 56,4 juta, itu buruh formal. Serikat-serikat buruh banyak. Terus siapa yang memperjuangkan secara politik? Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres. Karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan, mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga. Ya, saya tegaskan, saya melihat tidak ada baca pres yang dijegal, ya, dijegal secara tidak wajar, ya, di luar jalur politik. Tidak mudah menjadi presiden. Jangan setiap orang kepengen jadi presiden, maju jadi presiden. Dan merasa punya dukungan. Insya Allah pilihan atau keputusan final PSI adalah juga keputusannya Pak Jokowi. Urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama itu urusan partai. Saya bukan ketua partai. Malam ini saya ditemani 2 orang panelis, Abdel Akrian, Cing Abdel, malam, seorang komedian,
Malam Mas Budi, malam Ya, Pak. dan juga ada Bivitri Susanti, pengamat hukum tata negara. Malam, Bibip. Selamat malam. Dan 8 pucuk pimpinan partai politik sebagai narasumber. Di ujung sebelah kiri ada Profesor Yusril Issa Mahendra. Malam, Prof. Yusril, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Lalu Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Malam, Bang Fahri. Ada Mas Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Ya. Di sebelah kiri saya ada Mas Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat. Malam, Mas Ridho. Lalu kemudian ada Presiden nih, Presiden betulan, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Malam, Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Ketua DPP Partai Perindo, Mas Heri Budianto. Malam, Mas Heri. Dan kemudian ada Andi Budiman, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan ada Mas Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Saya juga sudah mengundang Partai Hanura, tapi pada malam ini belum berkeinginan untuk hadir. Sebelum saya memulai dialog pada malam ini, kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR siang tadi. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Oke, Fahri Hamzah, bro. Jadi apa yang dibaca kode Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu bukan lurah tapi presiden dan nggak mengarahkan partai politik, terserah lah mau dukung siapa. Itu kalau Gelora gimana? Pak Jokowi itu memang tidak pernah bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Secara sederhana ya. Dan selama ini memang ada kelompok yang menikmati ketidakjelasan. Gimana ketidakjelasan itu? Dari posisi Pak Jokowi. Untuk kepentingan mereka, tapi belakangan mulai gelisah karena ketidakjelasan yang dikirim oleh Pak Jokowi tidak lagi menguntungkan. Tidak menguntungkan siapa? Ya mereka-mereka itu. Jadi kalau menurut saya, biar aja Pak Jokowi tetap tidak jelas. Kok tidak jelas, kan jelas sekali bro. Biar orang-orang yang mengambil keuntungan dari Pak Jokowi juga nggak dapat keuntungan lagi. Termasuk Gelora gitu ngambil keuntungan. Kita kan belum merupakan bagian dari pemerintahan, tidak punya posisi di dalam parlemen ataupun di eksekutif ya. Karena itu saya kira yang penting sekarang itu sikap kita terhadap memposisikan presiden. Presiden itu di fase-fase terakhir seperti ini harus diposisikan secara positif. Biarkan dia menjalankan dua politik. Pertama politik rekonsiliasi, yang kedua adalah politik legacy. Rekonsiliasi maknanya adalah melerai supaya kita tidak bertengkar soal-soal yang tidak perlu, begitu seperti yang terjadi belakangan ini. Yang kedua adalah ya tentu mengamankan kebijakan yang perlu diteruskan. Sebab saya sering mengatakan sebagian orang menikmati bahwa setiap pemerintahan yang baru mulai dari nol. Dan mereka ingin mengikis habis apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Padahal kerugiannya pada rakyat. Bayangkan kalau satu proyek mangkrak,
misalnya kereta api cepat itu hampir 200 triliun. Berapa ya? Kalau itu mangkrak yang rugi kan bukan Pak Jokowi. Yang rugi juga bukan presiden yang akan datang, tapi rakyat Indonesia yang meletakkan keringatnya dalam anggaran terpaksa hancur uangnya nggak jadi mangkrak. Oke, baik Bro Fahri. Bung Andi Budiman, PSI. Ini Pak Jokowi tadi mengatakan jadi paten-patenan, alibi, mengatasnamakan. Nah, PSI ini kan sering tegak lurus gitu. Ini memang diarahkan oleh Pak Jokowi atau gimana? Pertama, pidato tersebut harus dibaca pada dua level ya. Yang pertama sebagai kepala negara, ini adalah komitmen dari Presiden bahwa beliau tidak akan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan salah satu kandidat. Dan itu memang adalah sesuatu yang kita inginkan. Secara konstitusional, Presiden harus bersikap netral, tidak membela siapapun di dalam kontestasi Pilpres di 2024. Tapi tentu saja sebagai pribadi adalah hal yang sangat manusiawi kalau Pak Jokowi merasa ada kandidat yang paling dianggap bisa meneruskan apa yang menjadi legasi beliau. Karena di bagian lain pidato terlihat sekali sebetulnya ada semacam kekhawatiran dari Pak Jokowi, dan ini bukan yang pertama kali ketika Pak Jokowi menyebut bahwa kita punya kesempatan untuk maju. Kita punya kesempatan untuk maju yang sangat besar. Dalam 10 tahun pendapatan per kapita itu bisa naik 153 juta rupiah. Dalam 15 tahun akan menjadi 200 sekian juta rupiah. Dan kalau misalnya ini tidak kita manfaatkan, kalau kita salah dalam memilih pemimpin dan partai politik di 2024, maka bukan tidak mungkin bahwa trek kemajuan yang sekarang ini sebetulnya sudah kita raih ini mungkin akan berhenti atau bahkan mundur. Nah ini yang tidak kita inginkan. Baik. Prof Yusril, Prof Yusril ini kan pengalaman cukup lama di pemerintahan ya, pernah menjadi penulis pidato. Kalau Prof Yusril lihat tadi pidato presiden dalam sidang tahunan MPR ya, kelihatannya menjadi lebih lepas, tidak terlalu formal. Prof Yusril lihatnya gimana tadi pidato tadi? Bahasa pidato presiden itu seperti di awang-awang. Di awang-awang? Ya, jadi ibarat manusia itu kepalanya nggak mentok ke langit, kakinya nggak nginjek bumi. Maksudnya gimana Pak Yusril? Tapi ya bahasanya memang begitu. Jadi saya nulis pidato presiden itu satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Jadi oleh masyarakat kelas bawah dimengerti dan tidak ditertawakan oleh kaum intelektual. Jadi memang ucapan-ucapannya itu kan berisi satu kebijakan. Dan memang tidak detail, tidak strict to the point. Dan karena itu memang bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi terserah yang nafsir apa yang dikatakan oleh Pak Fahri Hamzah itu betul. Jadi ucapan presiden itu satu kalimat yang mengandung beribu makna. Ya itulah presiden. Oke, Mas Anas, kalau Mas Anas lihat ya, tadi meskipun Pak Jokowi mengatakan dia itu sering diatasnamakan, fotonya sering berada di mana-mana. Kalau PKN melihat, memang Pak Jokowi menjadi lurah dan mengarahkan siapa partai-partai itu berlabuh ke siapa ya? Pernyataan-pernyataan Pak Jokowi tadi itu menurut saya justru menegaskan bahwa posisi Pak Jokowi sebagai kingmaker. Kingmaker? Iya. Malah menegaskan itu? Menurut saya begitu, karena dengan namanya dipakai atau digunakan atau diatasnamakan, meskipun kemudian pakai terminologi Jawa jadi paten-patenan tadi itu sesungguhnya menegaskan bahwa Pak Jokowi punya pengaruh besar untuk Pilpres yang akan datang. Yang kemudian disimbolkan dengan Pak Lurah tadi ya? Ya itu kan sebetulnya bahasa yang sangat mudah dipahami buat para politisi, bahkan kalangan kelas menengah perkotaan atau para peminat politik sangat mengerti istilah Pak Lurah itu. Dan yang Pak Lurah di mana-mana punya pengaruh besar. Hanya soal pengaruh besar itu mau digunakan atau tidak. Oke. Kalau sekarang sudah digunakan belum? Sekarang sebagian sudah digunakan. Belum digunakan semua. Belum digunakan sepenuhnya ya. Mas Heru, Perindo. Kalau Perindo baca dan kemudian Perindo kan juga sudah menyatakan dukungannya, itu betul-betul karena kedaulatannya Perindo atau nunggu arahan dari Pak Lurah juga sebetulnya? Iya, kalau yang disampaikan dari yang dicuplik tadi, saya melihat bahwa Pak Jokowi menyampaikan betapa beliau itu memahami tentang politik kekinian. Karena apa? Karena pada bagian lain beliau katakan bahwa tadi fotonya dipasang bahkan sampai ke desa-desa, ya saya nggak ada masalah. Oke. Artinya tarik menarik gitu.
kepentingan antara beberapa blok yang menginginkan dukungan dari Pak Jokowi, karena kepuasan tingkat kinerja Pak Jokowi yang masih sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa memang pengaruh sosok Pak Jokowi di pemilu presiden yang akan datang itu sangat kuat gitu, masih ada. Gitu. Nah bagi Perindo sendiri, kami sudah menentukan sikap. Kami bersama-sama dengan PDIP, kemudian P3 dan Hanura mendukung Ganjar Pranowo, itu adalah bagian daripada kami terus mengupayakan kelanjutan dari pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Baik, Mas Ridho, Ketua Umum Partai Umat. Ini kalau Mas Anas tadi kan bilang bahwa kode lurah itu udah biasa lah ya, artinya semua orang paham. Kalau Partai Umat memahami nggak kode lurah atau Pak Lurah memang sangat ikut menentukan arah politik dari Partai Umat? Ya, jadi tadi saya melanjutkan dari Bang Fahri juga Prof. Yusril. Jadi ini kurang jelas apa yang dimaksud. Jadi kita diajarkan juga dalam politik ini untuk membaca apa yang tidak dikatakan. Yang tidak dikatakan apa? Jadi ini kita tidak bertanya tapi dijawab. Ya. Jadi seperti anak kecil kita tanya melakukan ini atau tidak, sebelum kita bertanya lebih jauh sudah mengaku A dan seterusnya. Jadi seperti seakan-akan mengkonfirmasi yang kita khawatirkan tersebut, yaitu cawe-cawenya Jokowi dalam hal Pilpres. Jadi sekali lagi, kalau stance Partai Umat ya dari awal kita sudah dalam beberapa kali forum mengatakan Presiden Jokowi seyogianya harus pada posisi yang di tengah. Ya. Jangan sampai gambar-gambar itu juga ada pada poster-poster capres-capres. Jadi jangan sampai cawe-cawe, karena beliau adalah pimpinan tertinggi dari Republik ini, memegang seluruh instrumen, seluruh sumber daya. Jadi apa yang dilihat beliau belum bisa dikatakan itu juga akan diikuti oleh bawahannya. Oke, baik. Bang Said, kalau Bang Said sebagai Presiden Partai Buruh yang menyuarakan aspirasi buruh, tadi Pak Jokowi kan mengatakan bahwa saya ini sering diatasnamakan gitu. Nah faktor Pak Presiden atau Pak Lurah dalam bahasa Pak Jokowi, Partai Buruh akan merefer juga kemana arah pendulum politik dari Presiden ke Capres 2024? Partai Buruh belum menentukan siapa calon presidennya, karena kami harus melakukan konvensi calon presiden. Belum? Konvensi calon presiden sekitar September atau awal Oktober. Dan kemudian nanti diputuskan di rapat presidium. Mungkin Oktober atau awal-awal November baru kita putuskan. Kami tidak harus menentukan cepat atau lambat. Karena pemilihan kepala negara bagi kaum buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja itu ada tentang masa depan. Tentang bagaimana kami mendirikan partai buruh terbangun karena ada Omnibus Law. Sehingga kami harus memastikan bahwa presiden yang kami pilih adalah presiden yang harus mencabut Omnibus Law. Jadi yang kedua, memilih presiden yang harus mencabut Omnibus Law. Iya. Itu yang akan didukung oleh Partai Buruh. Betul. Yang kedua, Bung Teddy, kalau Bung Teddy lihat tadi gimana soal alibi atau pernyataan terbuka dari Presiden Jokowi bahwa saya bukan lurah tapi presiden, saya nggak mau cawe-cawe dalam urusan partai politik, itu adalah kedaulatan partai. Kalau bagi Mas Teddy, posisinya gimana? Ya saya bilang kalau hari ini Pak Jokowi nonton, pasti Pak Jokowi mengatakan bahwa ini orang-orang sok tahu semua gitu. Sok tahu. Seolah-olah mereka bisa menafsirkan apa yang dia pikirkan gitu. Tapi kalau kita melihat begini, sebenarnya Pak Jokowi ini kalau yang tadi kita lihat itu benar-benar menyampaikan keluh kesahnya. Keluh kesah? Keluh kesahnya terhadap berbagai situasi yang terjadi sekarang ini, bagaimana dirinya dijadikan alat oleh partai-partai politik untuk meningkatkan elektabilitas. Tapi memang Pak Jokowi itu saya lihat apa adanya, karena bahkan cawe-cawenya pun dia mengakui bahwa memang dia punya hak untuk cawe-cawe gitu. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah ungkapan yang jujur dari Presiden Jokowi, sehingga tidak ada tafsir-tafsiran. Makanya saya yakin ketika Pak Jokowi menonton acara ini, dia akan bilang kalian sok tahu semua. Kalian sok tahu ya. Presiden Jokowi memang seperti mengeluarkan segala unek-uneknya dalam pidato sidang tahunan MPR. Tapi apa sih sebetulnya ingin disampaikan Presiden? Diskusinya setelah jeda berikut ini. Cing Abdel. Iya, Mbak Bibip. Soal lurah aja kayaknya rame ya. Kayaknya kalau jadi materi stand up comedy keren banget tuh. Saya nggak bisa karena di Pasar Minggu Bu Lurah.
Oh gitu, bukan Pak Lurah ya, tinggalnya di Tapi Pasar ini Minggu. laki-laki semua nih Cing Abdel. Iya. Nanti kita cari ya yang perempuan ya. Iya. Tapi yang menarik gini loh, kan katanya ini juga duduknya ada pengaturan nih. Iya. Katanya begitu tadi. Apa diatur atau nggak diatur sih, kayaknya pas ya. Kayaknya diatur tuh, tapi sekarang ya melihat pidato presiden tadi, kayaknya ngaturnya kayaknya juga jadi salah nih. Kayaknya harus ada ditukar-tukar gitu ya. Nah menarik ya untuk melihat bahwa pidato presiden kan biasanya kaku, formal. Tadi kata Prof Yusril biasanya bahasanya juga memang ngambang. Gak mentok langit, gak nginjek tanah. Gimana tuh ya? Ngambang gitu ya. Kayak orang meninggal punya utang gitu. Dari antara baina sama ini ya, sama bumi gitu ya. Iya, tapi menariknya kan kita tuh biasanya kalau deket-deket pemilu nih ngomonginnya wah politik uang, sembako bagi-bagi. Tapi sekarang jadi ada indikator baru nih, pidato presiden. Betul. Tuh gimana ya tuh tadi tuh apa tuh kira-kira kalau Cing Abdel tuh melihatnya ngambang itu sebenarnya gimana tuh ya? Jadi kayaknya Pak Jokowi kayak sedang curhat gitu ya. Iya. Mungkin nanti Pak Jokowi bisa saya hubungkan dengan Mama Dede, karena Mama Dede itu penerima curhat Indonesia yang paling top lah dia ya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa lah, pidato diselipin curhat. Jangan lagi curhat selipin pidato, malah kita agak bingung. Bener juga. Iya, mendingan selipin curhat di pidato gitu ya. Mungkin Mas Budiman bisa tanya lagi karena ada beberapa pidato atau curhatannya tentang hinaan pada dirinya itu belum dibahas di sini. Mungkin Mas Budiman bisa tanya kepada narasumber yang lain, Mas. Oke, Prof Yusril, gimana? Tadi ini ada kombinasi yang mungkin cantik atau enggak cantik atau kesalahan dari speechwriter-nya gitu? Ada curhat muncul dalam pidato formal di sidang tahunan. Kalau Prof Yusril lihat pesannya mau disampaikan ke siapa sih sebetulnya? Ya, zamannya sudah berubah ya. Zaman sudah berubah? Iya, kalau di masa yang lalu memang pidato presiden, pidato ke negara itu sangat formal. Apalagi Bung Karno ya, Pak Harto juga begitu. Dan itu agak diulang pada masa PSBY. Tapi sesudah itu memang ya, kalau Gus Dur ya pidato yang nggak ada teks. Orang lain yang baca. Kemudian memang belakangan ini memang MPR dan lain-lain ya seperti dari segi pakaian aja kan kelihatan kurang begitu serius ya. Kurang begitu orang serius? pakai semua rapi begitu. Sekarang kan dengan pakaian warna-warni masing-masing, bawa pakaian daerahnya masing-masing. Jadi kita melihat ini sidang tidak lagi formal. Memang bagus sih dari segi mengangkat citra budaya kita yang Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Tapi sifat formal dari pertemuan itu menjadi kurang nilainya. Pidato pun sebenarnya dia teks ya, dan teksnya itu ketat, ya teksnya itu dijadikan pegangan oleh semua orang, dan biasanya juga zaman dulu ya pidato teks itu dimuat oleh semua media ya, media cetak, sehingga menjadi pegangan bagi semua orang dan bisa melihat apa sih arah yang akan dilakukan oleh presiden paling tidak 1 tahun yang akan datang, karena itu kan pidato APBN ya. Pidato formal ya. Jadi sekarang ini kelihatan jadi seperti tidak jelas, dan memang negara kita ini makin hari makin mengambang seperti itu. Makin mengambang. Oke, Bro Fahri. Jadi kalau Bro Fahri kan pernah menjadi wakil ketua DPR ya. Kemudian udah pandai lah membaca peta-peta politik atau sinyal-sinyal politik. Dan Gelora kan sudah melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Itu juga membaca petunjuk Pak Lurah ya? Ya kalau kembali ke sidangnya dulu, saya dulu termasuk yang agak ngacak-ngacak itu ruang sidang paripurna itu ya. Misalnya saya tidak terima kalau menteri itu duduk di samping, lebih tinggi dari ada anggota dewan. Saya bilang suruh menteri-menteri itu duduk di depan presiden. Coba lihat sekarang kan, semua menteri kan duduk di depan presiden. Itu yang maksa saya itu. Supaya kelihatan inilah penyelenggara negara, inilah kabinet itu. Jadi memang yang disebut oleh Prof Yusril soal sifat formil itu memang to some extent ini juga persoalan dari melemahnya atau kurangnya ahli-ahli tata negara di sekitar presiden sebenarnya. Sehingga sebenarnya satu forum yang harus dibikin quote-unquote agak kaku menjadi hilang kakunya itu. Padahal memang forum-forum seperti itu harus dibikin agak kaku gitu. Harus agak di masa depan. Tapi kembali ke pertanyaan saya. Tapi karena ini terjadi sekarang, saya kira ya kita membaca yang tidak jelas itu aja tadi nggak apa-apa. Biarin aja, biar orang nggak bisa ngambil untung gitu. Soalnya nanti kalau jelas banyak ngambil untung. Tapi gimana kalau Bro Fahri lihat ya, yang sudah lumayan pengalaman di parlemen. Pak Jokowi seperti curhat ya, ngomong dibilang plonga-plongo, dibilang tolol, ya nggak ngerti apa-apa. Itu dalam forum resmi. Sebetulnya di balik itu tuh ada apa dan pesan apa yang mau disampaikan? Saya merasa memang Pak Jokowi sedang mengalami
fase-fase tekanan yang kuat sih ya. Tekanan? Ya. Presiden loh. Ya, presiden ditekan karena sekali lagi ini ada soal ketidakjelasan sistem juga. Iya. Sebenarnya kita ini layakkah dalam setiap persoalan misalnya pergantian pemimpin dan sebagainya itu selalu mengasosiasikan apa-apa yang kita lakukan itu dikaitkan dengan presiden. Oke. Misalnya itu kan karena ketidakjelasan sistem tadi yang saya katakan. Sebenarnya Pak Jokowi itu milik siapa misalnya? Itu kan nggak jelas. Ada partai yang menganggap itu adalah milik dia gitu. Padahal faktanya Pak Jokowi tidak merasa menjadi milik dari partai itu karena mendapatkan dukungan dari banyak partai lain dalam satu sistem yang kita tidak atur secara rigid tadi itu gitu. Itulah yang menyebabkan kemudian ada serangan kepada Pak Jokowi sekarang karena dianggap ada kubu yang ambil untung dari Pak Jokowi dan ada kubu yang merasa rugi oleh pengambilan keuntungan dari kubu lain begitu. Nah serangan itu diklirkan tadi oleh Bapak Presiden bahwa enggak, saya enggak ada di situ. Baik. Kira-kira begitu. Bung Andi Budiman, PSI. Tadi Fahri mengatakan ada partai yang mengambil keuntungan ya dengan mendompleng atau membawa Presiden Jokowi. Nah PSI ini kan paling sering nih tegak lurus kemana-mana ikut Jokowi. Betul PSI juga ngambil keuntungan? Enggak, sebetulnya statement kami itu sebetulnya lebih ditujukan sebuah sikap bagaimana kami menghargai value, menghargai visi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi sekali lagi kalau kita membaca pidato Presiden tadi, sebetulnya itu memperlihatkan satu sikap percaya diri yang sangat besar. Percaya diri, mengakui bahwa ada kritik kepada beliau dan beliau mendengarkan semua kritik itu. Memperlihatkan juga ada iklim kebebasan di Indonesia. Beliau mendengar, kemudian orang yang bersangkutan tidak dijerat dengan hukum dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu berkah demokrasi. Jadi pidato presiden itu adalah salah satu bentuk kepercayaan diri yang besar dari seorang presiden bahwa di Indonesia memang ada iklim kebebasan. Saya mendengar loh ada kritik, ada makian kepada diri saya dan itu nggak apa-apa. Karena kenyataannya, karena pada bagian lain Pak Jokowi itu memperlihatkan rasa percaya diri yang besar dengan memaparkan apa yang sudah dikerjakan selama beberapa waktu Tapi terakhir. kan tadi Anda mengatakan menghargai kebebasan dalam demokrasi. Tapi Pak Jokowi juga mengatakan bahwa demokrasi telah disalahgunakan untuk mencaci, untuk memaki-maki. Betul. Yang dikritik oleh Pak Jokowi itu adalah hilangnya keadaban. Dalam soal itu kita sepakat. Dalam soal keadaban itu kita sepakat bahwa ruang publik ini terlalu banyak diisi dengan kebencian dan itu harus kita hentikan. Itu kita harus sepakat pada. Tapi PSI nggak ngambil keuntungan dari Pak Jokowi kan? Tergantung apa yang dimaksud dengan keuntungan tadi. Yang jelas dukungan sejak awal PSI memang merasa bahwa dukungan kami ini adalah dukungan yang otentik. Kami merasa bahwa orang yang akan bisa menyelamatkan masa depan Indonesia adalah Pak Jokowi. Yang bisa menyelamatkan anak muda, adalah Pak Jokowi. Mas Anas, jadi gimana kalau Mas Anas melihat pidato Jokowi tadi, pesan itu mau disampaikan kepada siapa sih sebetulnya sampai di depan itu kan kelihatannya improvisasi ya, nggak ada di teks tapi kemudian dia semacam mengungkapkan lah situasi kebatinan, isu-isu yang banyak di ruang-ruang publik. Itu pesan mau siapa kalau menurut Mas Anas lihat? Menurut saya dari sisi tradisi demokrasi sesungguhnya Presiden ingin menegaskan bahwa kritik itu boleh, bahkan pejabat publik dicaci silakan, itu bagian dari risiko demokrasi. Tetapi pada saat yang sama juga Presiden ketika menyampaikan itu ingin menunjukkan bahwa justru Presiden ketika dikritik, dicaci seperti itu mendapatkan deposit politik. Justru deposit politiknya tambah. Benefit politik ya? Benefit politiknya diterima justru, mendapatkan benefit politik dari situasi seperti itu. Karena itu sikap Presiden ya santai saja ketika dikritik plonga-plongo, dikritik tolol atau dikritik seperti apa, itu menurut saya justru dinikmati oleh Presiden Jokowi. Tetapi saya setuju pada saat yang sama Presiden sedang mengingatkan bahwa di dalam tradisi demokrasi yang keras pun harus mempertimbangkan nilai-nilai keluhuran. Di dalam menyampaikan kritik itu mesti ada asas sopan santun. Keadaban ya. Keadaban ya. Kesantunan timur segala macam. Itu poin yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi. Tetapi pesan itu untuk siapa? Menurut saya ya Presiden sekarang ini secara umum ya sedang meletakkan setidaknya kakinya ini di dua tempat. Di dua tempat?
prosentasenya seberapa Pak Fahri lebih tahu. Tetapi kira-kira posisinya seperti itu. Nah, Presiden sedang menjaga situasi seperti ini. Nanti akan jelas ketika bulan Oktober pendaftaran calon presiden pada wakil presiden. Sekarang masih agak mengambang. Agak mengambang, persentasenya tahu Fahri ya? Ya, karena pintar menghitung dia. Jadi berapa persen, Prof. Yusril? Kalau tadi Bung Anas mengatakan kedua tempat tapi presentasinya belum tahu. Condong pilihannya Pak Jokowi itu. Pilihannya? Ya, pilihannya nanti kalau kita lihat sudah saat pencalonan presiden. Belum, pasti akan bisa berubah lagi ya? Bisa saja berubah ya. Politik ini kan selalu dinamis dan susah untuk diduga. Susah untuk diduga? Ya, susah sekali untuk menduganya. Termasuk Mas Anas kan, yang juga masih kebingungan kan? Bukan kebingungan, kalau PKN memang belum. Oh belum? Nah, PKN belum menentukan karena PKN ini posisinya tahu persis bukan pengusung. Oke. Pilpres 2024 PKN sebagai partai baru belum dalam posisi mengusung. Paling jauh adalah mendukung. Karena itu kami sabar, sabar saja. Peta politiknya seperti apa, kemudian pasangannya seperti apa. Perjodohan politiknya aja belum tuntas kok, koalisinya belum tuntas. Yang baru sabar dulu. Jangan kemajuan gitu ya? Nah, kira-kira. Bung Ridho, jadi kalau Pak Jokowi ini kan ada dua statement. Yang pertama dulu kan akan cawe-cawe. Ya kan? Tapi pada saat sekarang, tadi dalam sidang tahunan MPR mengatakan urusan capres-capres itu gak ikut-ikutan. Saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua koalisi parpol, gak akan ngatur-ngatur. Gak akan jadi kingmaker. Ya. Yang dipercaya yang mana kalau Pak Ridho? Yang pertama ya. Yang pertama itu yang mana? Yang pertama akan cawe-cawe. Gitu. Akan cawe-cawe, artinya? Akan cawe-cawe. Dari berbagai macam gestur Pak Jokowi yang sudah dilakukan ya, dengan diturunkan anaknya bertemu tokoh ini dan tokoh itu, capres-capres, itu salah satu bukti indikasi yang kuat lah. Kan capresnya menemuin putranya. Ya, berbagai macam cerita lah kita bisa buat ya gitu. Nah, saya ingin sedikit mengomentari tentang pidato tadi. Ya, jadi harusnya dalam pidato kenegaraan ya itu ini akan dilihat tidak hanya seluruh Indonesia, tapi juga luar negeri. Jadi harus mencerminkan juga high politics, politik yang adiluhung, yang adab, ya, yang tinggi. Jangan sampai ada hal yang less formal ataupun sampai cengengesan seperti. Tapi kan ada dua pidato kan, pidato di depan MPR dan pidato soal APBN kan sebetulnya di DPR maupun di sana kan sebenarnya. Ya, dimanapun itu kan formal semua. Ya. Nah, seharusnya mencerminkan ini adalah pimpinan tertinggi Republik ini, ya, termasuk dikatakan. Saya juga sama konsennya, sepertinya tim di belakangnya ini mungkin kurang memahami ya, tata naskah dan segala macam yang seharusnya mencerminkan sekali lagi politik adiluhung yang tinggi lah, yang beradab. Gitu. Oke, kalau Partai Umat larinya kemana? Untuk Capres 2024? Di Rakernas kita sudah mendeklarasikan ke Pak Anies Baswedan. Ya. Katanya kan Pak Amin Rais bilang ke Prabowo, yang mana yang betul? Nah, itu improvisasi juga itu. Pak Amin Rais, Partai Umat, insya Allah bulat utuh kita mendukung Pak Anies Baswedan. Lalu pernyataan Pak Amin Rais? Itu doorstop, kemudian dalam konteks yang mengandai-andai. Jadi kalau ditanya sekarang, ya, pertanyaannya ya, kalau ditanya sekarang, bagaimana nanti kalau ini begitu, ya jawab kita, ya insya Allah nanti kita kasih tahu. Oke, jadi masih Pak Amin berbeda, Partai Ridho berbeda gitu? Oh enggak, Pak Amin sama. Partai Umat bulat utuh mendukung Pak Anies Baswedan. Oke, baik. Kalau Garuda kemana? Garuda kan belum ketahuan ini, pendulumnya akan ikut ke blok yang mana dan harus ikut mengusung kan sebenarnya dalam Pilpres 2024? Ya kalau Garuda sampai hari ini kita masih mengutak-atik ya. Mengutak-atik? Mengutak-atik dua pimpinan bangsa yang terbaik ya. Antara siapa dan siapa? Antara Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Jadi kami lagi mengutak-atik. Kan nama Partai Garuda lambangnya udah mirip Gerindra kan, ke Gerindra ya? Ya bisa saja. Bisa saja kan? Bisa saja kan. Kan kita belum keputusan. Belum ada keputusan. Bisa diatur. Gak bisa diatur. Kalau kita gak bisa diatur. Artinya ya saya mau sampaikan bahwa kita ini karena memang rata-rata bisa dibilang 80%, 90%, Partai Garuda itu berisi benar-benar real anak muda. Real anak muda, terus? Jadi kita memang mendiskusikan dengan mereka, nggak harus selalu keputusan itu ada di atas ya. Kita mendiskusikan ya, ada persentase antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu ya baru sampai sekarang ini sih agak-agak tinggi ke Pak Prabowo. Agak kecenderungan ke sana? Iya. Oke, Bib mau bicara? Iya, saya mau. Silakan.
numpang nitip pertanyaan ya, ini boleh langsung nanya atau boleh, saya nitip deh, saya nitip ke Mas Budiman. Saya sebenarnya penasaran nih, dari tadi kita ngebahasnya kan sumbernya pidato, tapi sebenarnya para perwakilan partai yang ada di depan ini ketika Mas Budiman tanya secara straightforward ini mau kemana sebenarnya, itu mempertimbangkan gagasan dari para capres atau enggak sih? Atau cuma hitung-hitungan angka, ngelihat siapa bakal cawapresnya, atau gimana tuh sebenarnya? Kayaknya soalnya belum ada yang ngomongin gagasan tuh. Oke, baik. Heri, tadi kan Heri kan udah jelas tuh pendukungnya adalah pada Mas Ganjar Pranowo. Ini yang dipertimbangkan memang apa? Tadi yang Di Fitri katakan gagasan yang dibawakan oleh capres, atau ada faktor apa lagi sebenarnya yang membuat Perindo menjatuhkan blok kepada Mas Ganjar Pranowo? Ya, fakta politik hari ini kami adalah bagian daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu satu poin. Maka apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu harus dilanjutkan. Kita seperti disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato itu juga bahwa Indonesia akan memasuki masa Indonesia Emas 2045. Kita akan masuk pada posisi kelima negara besar dunia. Sudah ada strateginya. Maka pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang memiliki komitmen untuk terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Jadi gagasannya adalah gagasan Presiden Jokowi yang kemudian bisa dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo. Poinnya adalah setiap pemimpin itu apa yang sudah dilakukan harus memiliki komitmen pemimpin ke depannya untuk melakukan. Jadi tidak berganti pemimpin lalu kemudian semua yang sudah dilakukan itu hilang, harus disusun dari bawah. Jadi keberlanjutan itu sangat penting. Keberlanjutan sangat penting. Energi bangsa ini habis hanya karena ganti pemimpin lalu kemudian kebijakan. Tapi Pak Prabowo juga mau melanjutkan kan, bahkan menyebutkan tim kabinet Jokowi. Ya kita lihat darahnya seperti apa, itu kan penting. Dua-duanya mau melanjutkan bukan? Persis, tapi kan lahirnya Ganjar Pranowo adalah sama-sama dari partai yang dari PDIP, seperti itu. Oke, baik, Bung Said. Ini kan Bung Said ini kan tadi mengatakan masih mau menunggu suara buruh ya. Tapi gagasan apa sih kalau Anda mau menjatuhkan pilihan pada A, B, C, itu apakah seperti Bipip katakan tadi gagasan yang ditawarkan, atau ya udahlah asal pilih aja lah, kira-kira gimana? Tadi saya sudah sebut, Partai Buruh akan memilih calon presiden yang berani mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana negara menempatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana negara menempatkan sebagai agen outsourcing. Ini jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing, ini yang tidak boleh. Itu kan modern slavery. Orang bilang Partai Buruh pada identitas. Yes, we are the identitas political party karena kami adalah identitas kelas. Oleh karena itu menjadi penting bagi Partai Buruh untuk menentukan pemimpin masa 5 tahun ke depan, memastikan hak-hak buruh, hak-hak petani yang tanahnya dirampas, hak-hak nelayan yang nggak pernah punya perahu, hak-hak perempuan yang termarginalkan karena kekerasan, hak-hak buruh migran yang diperkosa, yang dipancung. Kami ingin memastikan itu dan terakumulasi di Omnibus Law. Udah ada belum sih? Oleh karena itu konvensi akan menentukan itu. Kami tidak berhenti di situ. Kami ingin melakukan sebenarnya karena sistem. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hal yang wajar nggak? Wajar. Karena sistemnya udah terjadi begitu. Kami menginginkan presidensial threshold 20% dihapus. Agar setiap partai politik mempunyai calon presiden. Kalau Partai Buruh berorientasi pada kelas, maka calon presiden kami adalah kelas. Itulah kita meminta agar negara memberi ruang. Hakim Mahkamah Konstitusi memberi jalan. Kalau dia udah jadi peserta pemilu, jelas kami beda kok identitasnya. Kami beda dengan Partai Golkar, kami beda dengan Partai PDIP. Karena apa? Apa yang menjadi orientasinya beda. Gimana kami mau pilih seorang calon presiden kalau dia pro outsourcing? Bagaimana kalau kami bisa cari calon presiden, tidak ada ruang, presiden yang ingin kami pilih, dia pro kepada petani, yang reforma agraria, kedaulatan pangan. Semua ditutup dengan sistem ini. Jadi nggak salah kalau Presiden Jokowi melakukan itu. Karena apa? Sistemnya memang orang mencari ada gula, ada semut, ada elektabilitas, maka dia menjadi ruang untuk mendapatkan itu. Belum lagi lembaga survei yang menguatkan itu. Terus di mana orang-orang kecil ini menempatkan diri dalam ruang yang sudah dibuka menjadi peserta pemilu, mencari pemimpinnya. Baik. Ini konkret ya. Pertama adalah presiden yang mau mencabut Omnibus Law dan kemudian presidensial reforma agraria lebih konkret. Bung Abdel, silakan. Anda mau menanggapi kelihatannya. Ini saya cuma pengen nanya sebenarnya bapak-bapak yang mendukung atau mengusung Pak capresnya, itu capresnya mau nggak sih?
Anda nanya ke siapa itu? Iya, siapa? Silakan Mas Budiman bisa. Capresnya udah mau maju gitu. Iya, capresnya mau nggak sih didukung sama partai ini gitu? Atau ada punya kewenangan? Jadi kan begini masalahnya, kita ini memang sudah dibatasi jumlah capresnya. Jadi nanti kayak Partai Buruh ada kesulitan tuh. Kalau misalnya semua capres tidak menyatakan secara tegas akan mencabut Omnibus Law misalnya, berarti kan Partai Buruh harus golput. Kan, itu persoalan kan. Memang kita sudah dibatasi, ini sistemnya kayak begini. Sekarang kan ini kan waktunya tinggal sebulan. Kan yang ditanya itu kita main dalam koridor yang sudah ada ini, karena nggak mungkin kita ubah. MK udah nggak nerima perkara lagi dalam situasi seperti ini. Jadi sekarang ini seperti kata Bung Anas tadi, tinggal pengusung atau pendukung begitu. Kita yang belum punya seat di parlemen di Senayan tadi, yang judul pertemuan ini adalah menuju Senayan tadi, kita yang belum punya seat di Senayan, kita akan menjadi pendukung. Kira-kira begitu. Nah itu disampaikan nggak ke? Oh harus gitu, harus ada kontrak juga nanti dengan mereka gitu. Pastilah mereka memerlukan dukungan. Lebih banyak, lebih baik tentunya, karena jumlah orang yang bekerja buat capres itu akan lebih banyak begitu. Oh ya. Baik, terima kasih Pak. Udah puas ya. Oke ya, dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi, kita akan beralih ke strategi 8 partai politik yang hadir malam ini untuk bagaimana nih mengutak-atik cara berburu tiket agar bisa mendapatkan kursi di Senayan. Kami kembali usai jeda. Bersama kami di satu meja The Forum Spesial Pemilu. Saudara, 9 dari 18 partai politik yang terdaftar di pemilu 2024 belum memiliki kesempatan untuk maju ke parlemen. Tapi kalau kita lihat politik itu cair, kemungkinan semuanya pasti bisa terjadi. Seperti apa profil para pemilih di pemilu 2024? Kita akan lihat layar di samping saya. Profil pemilih pemilu di 2024. Totalnya ada 204,8 juta pemilih. Ini adalah daftar pemilih versi KPU yang sudah ditetapkan. 60% pemilih ini berdasar dari Gen Z dan juga Gen milenial. Artinya 60% pemilih didominasi ini 17 sampai 39 tahun, pemilih muda, umurnya di bawah 40 tahun. Kita lihat peserta pemilu di 2019, kita flashback sedikit. Ada 9 partai politik yang lolos ke Senayan. Ada PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, P3, PKB, dan juga PKS. Ada 5 partai politik yang tidak lolos ke Senayan di 2019. Ada PSI, Hanura, Partai Garuda, Perindo, dan juga Partai Berkarya. Tapi kalau kita lihat di 2024, ini ada total 18 partai politik yang sudah terdaftar. Dan 9 parpol non-Senayan. Dari mana datangnya 9 parpol? 5 yang tadi ditambah 4 partai politik baru. Mereka semua memperebutkan 580 kursi di Senayan. 18 partai politik ini memperebutkan 580 kursi. Kalau kita lihat dari elektabilitas partai politik versi Litbang Kompas, ini surveinya di Mei 2023. Kalau kita lihat, di sini Perindo 3,1%, sisanya masih di bawah 1%. Artinya PR-nya masih cukup besar. Kenapa? Karena ambang batas parlemennya di 2024 4%. Kita lihat elektabilitas partai politik versi LSI ini di Juli 2023, lebih dekat ke sekarang. Perindo 4,4%, artinya kalau ini betul terjadi nanti di pemilu, Perindo mungkin aja lolos ke parlemen. Sisanya tetap masih punya PR yang cukup besar. Elektabilitas partai politik versi Carta Politika, ini Mei 2023. Perindo 3,2%, di sini sisanya semua masih di bawah 1%. Ambang batas parlemen di 2014 itu 3%. Tapi di 2019 dan di 2024 4%. PR-nya masih cukup besar, tapi sekali lagi politik apapun bisa terjadi. Yang jadi pertanyaan sekarang gini, PR-nya masih cukup besar, masyarakatnya sudah cukup tahu belum partai politik baru atau partai politik mana aja sih yang akan berlaga di pemilu 2024? Kita lihat ini dia kata masyarakat. Mungkin 24. Itu yang suka ada di pamflet kayak PAN, Demokrat, Golkar, PDI pasti ada. Sepengetahuan saya, correct me if I'm wrong, 17. Oke.
Bisa dinamain nggak apa aja? Wow, apa aja dijabarin ya? Oke. PDIP, Demokrat, Nasdem, P3, PKB, and then apa ada? Ya, 17 lah Mbak intinya. Mungkin 10, 15 ya. Yang udah pasti ya PDIP, Gerindra, Demokrat, terus PSI, terus PKS. Yang lainnya kurang tahu sih. Kalau salah ya, sedikit gue ada 24. PAN, PKB, PPP, PDIP, PSI, PKS, Demokrat, Golkar, Nasdem, Perindo, Partai Buruh. Sisanya gak kepikiran. Kalau pesertanya mungkin kalau yang terdaftar 17 kali ya. Tergantung sih kalau yang partai lokal yang 6 itu masuk apa enggak belum tahu sih, harus riset lagi. Yang paling terkenal mungkin ada yang kayak PDIP, Demokrat, ada juga Golkar dan lain-lain gitu sih. Peserta partai aduh nggak tahu persis sih, cuman kalau nggak salah 20-an gitu, terus dipisah ada partai nasional sama partai lokal ya kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kayak PDIP, Nasdem, Gerindra, terus PKS, PAN, banyak dah. Kalau tadi kita dengar apa kata masyarakat yang tadi kita rangkum jadi beberapa cuplikan tadi, rasanya PR bagi partai politik baru di pemilu 2024 ini masih sangat besar. Karena tadi jumlahnya nggak ada yang benar. Jumlah yang benarnya 18, tapi rata-rata mereka nyebut 20-an. Dan dari semua yang disebut itu, belum banyak yang menyebut partai-partai baru yang sekarang jadi tamunya Mas Budiman di atas. Jadi PR-nya luar biasa besar. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya Mas Budiman ya. Tapi sebelum Mas Budiman kembali ambil alih satu meja di forum, ini nampaknya Mbak Bivitri sama Cing Abdel mau komentar dikit nih. Iya ini kalau ngelihat yang tadi Vox Pop itu pada belum banyak yang tahu ya, bahkan tidak ada yang menyebut yang non Senayan ya. Ternyata popularitas masih diperlukan ya, Pasti. walaupun elektabilitasnya belum tahu, yang penting populer dulu. Populer gitu. Sama uang biasanya Cing Abdel. Pakai uang ginian ya? Oh pasti uang dong. Buat populer harus pakai uang. Harus banget. Enggak, Aldi Taher enggak dia. Bener juga ya. Iya. Oke. Tapi selain uang, popularitas, terus gimana tuh ya? Kalau menurut Cing Abdel tuh ngelihat apa pandangan masyarakat? Nah ini yang jadi permasalahan kenapa orang tuh banyak yang pengen berebutan kursi di Senayan. Kekuasaan dong. Ya selain kekuasaan. Nggak tahu apa lagi ya? Katanya di situ yang paling enak buat ngasok. Yang bener. Iya. Jadi tidur pakai jas nggak dibangunin sama istrinya. Oh gitu. Kalau kita kan pulang nih, habis kerja tidur masih pakai jas, masih dibangunin sama istrinya. Kalau di sana katanya nggak ada yang udah dibangunin. Bener nggak kira-kira? Oh betul juga. Iya. Coba kita tanya sama Mas Budiman. Sebenarnya tujuan akhirnya partai-partai itu mau berebutan tiket ke Senayan apa sih? Emang membuat bobok-bobok? Atau buat kekuasaan atau apa sih? Coba deh tanya dong Mas Budiman. Oke, Cing Abdel dan Bibip. Kayak ke Bung Fahri dulu ya. Fahri ini kan galak ya di waktu jadi wakil ketua DPR itu. Betul ada kenikmatan ya di DPR, termasuk tadi yang Abdel cerita tidur-tidur gitu. Ya di semua tempat ada orang jahat, ada orang baik. Banyak yang mana? Tapi dalam politik itu memang niatnya memang harus baik ya. Artinya pertama-tama kita hidup di alam demokrasi, kita percaya bahwa demokrasi menganut konsep sirkulasi elit secara permanen. Jadi sebenarnya dalam demokrasi itu tidak ada yang namanya partai lama atau partai baru. Yang ada adalah mandat lama dan mandat baru. Karena pada dasarnya dalam demokrasi, rakyat punya kebebasan untuk menentukan pemimpinnya anytime dia mau. Bahkan kalau di dalam sistem parlementer itu, kalau rakyat sudah merasa ini pemerintahan sudah tidak legitimate, ya kan karena bertengkar atau gagal membuat koalisi, pemilunya itu bisa dipercepat anytime begitu. Nah di dalam sistem kita, sistem presidensil itu diatur secara periodik 5 tahunan, dan 5 tahun itu adalah kesempatan bagi rakyat untuk memperbaharui pemimpinnya. Oke. Selama ini kita punya keluhan
yang disebut oleh Cing Abdel tadi, anggota dewan yang tidak bekerja dan sebagainya, ya kita bikin pemilu ini supaya ada orang baru yang mengganti orang-orang yang kita anggap udah saat diganti. Oke, baik. Mas Anas. Anas kan juga pernah berada di DPR ya. Apakah memang tadi ada orang berburu-buru ingin menjadi anggota DPR, ada kenikmatan-kenikmatan tadi yang secara sinikal Cing Abdel mengatakan bisa boba atau apa mau diperjuangkan sebetulnya? Buat PKN, pemilu itu sesungguhnya adalah kesempatan rakyat untuk menilai kembali pilihannya pada pemilu sebelumnya. Betul atau tidak? Itu sudah sesuai dengan ekspektasinya atau belum kan gitu. Nah, kesempatan seperti itulah yang kemudian membuka ruang politik bagi partai yang sudah ada sebelumnya maupun bagi partai yang baru untuk menawarkan harapan-harapan yang lebih baik gitu. Nah, karena itu kemudian partai baru punya kesempatan untuk menawarkan harapan yang lebih baik. Karena partai baru belum dinilai oleh publik, oleh rakyat, oleh pemilih. Partai yang lama yang sudah punya anggota parlemen dinilai apakah sudah sesuai dengan harapan tadi atau belum. Nilainya merah atau hijau. Simbolik banget ya. Merah, kuning, hijau atau ungu. Ungu, biru, Tosca. Oke. Ya, semua harus disebut. Gitu. Oke. Biar adil. Tapi poinnya adalah pemilu itu adalah harus, menurut saya harus dibangun tradisi baru begini. Kalau pemilu biasanya dimaknai sebagai musim panen. Musim panen? Bagi pemilih. Menurut saya mulai pemilu yang akan datang itu harus diubah menjadi musim tanam bagi pemilih. Panennya adalah nanti berupa kebijakan-kebijakan yang baik, yang menguntungkan bagi sebanyak mungkin rakyat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, kalau pemilu dianggap sebagai musim tanam, menurut saya kompetisinya akan menjadi lebih sehat. Karena yang ditawarkan adalah hal-hal yang bersifat positif. Akan juga berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Nah, poin saya terkait dengan itu, selama ini dari riset ya Mas Budiman ya, party ID kita itu rendah. Lemah. Ya, rendah. Itu artinya apa? Tingkat afinitas politik partai dengan pemilih, dengan rakyat itu lemah. Kedekatannya lemah. Mengapa lemah? Karena partai sering dianggap hanya hadir ketika pemilu dan pilkada. Nah, karena itu PKN ingin menawarkan sebagai pejuang suara rakyat selamanya. Pejuang suara rakyat selamanya. Bukan musiman, bukan musim pemilu atau musim pilkada. Pemilu ya. Nah, baik. Bib, mau komentar Bib? Iya, saya sangat tertarik dengan diksi musim tanam dan musim panen ini. Tapi begini, soalnya kan sekarang itu sistem di DPR tidak memungkinkan kita pemilih untuk tahu persis orang yang mewakili saya itu dia setuju nggak misalnya sama Undang-Undang Cipta Kerja. Dia setuju nggak dengan Undang-Undang Kesehatan. Karena semuanya bukan one person one vote tapi one fraksi one vote gitu. Nah, tapi partai-partai baru nih sebenarnya punya nggak ide untuk mendobrak tradisi-tradisi yang menghilangkan musim tanam tadi gitu. Idealnya begitu, tapi sistem kita tahu sistem pengambilan keputusan di DPR tidak seindah itu. Kalau misalnya 8 partai baru ini ternyata tidak punya visi untuk mengubah cara DPR bekerja lebih partisipatif dan lain sebagainya, ya kita lingkaran setan nih. Akhirnya ntar yang di sini juga akan sama aja. Bung Said silakan direspon ini. Jadi ada musim tanam. Partai buruh mengedepankan satu aturan di dalam konstitusi kami, namanya constituent recall. Constituent recall. Jadi bukan lagi political party recall. Apa itu constituent recall? Jadi konstituen bisa berhak merecall orang yang terpilih, tapi nanti mekanismenya kita bikin. Oleh karena itu, Partai Buruh menawarkan gagasan konstituen recall adalah menjawab pertanyaan Mbak Bivitri. Bahwa si konstituen berkuasa atas orang yang dia pilihnya, apakah bekerja sesuai janjinya, apakah bekerja sesuai dengan apa yang ingin diharapkan oleh para konstituen recall itu. Itulah tawaran Partai Buruh. Baik. Kalau Partai Umat, Mas Ridho gimana menanggapi statement dari Bibip tadi? Ya, jadi tentang
mengapa Senayan itu ya. Jadi ya lewat Senayan inilah kita bisa mengubah undang-undang ya bersama pemerintah. Jadi untuk melahirkan kebijakan, dan lewat kebijakan sebagaimana semangat Partai Umat adalah untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan multidimensional. Nah, ini yang berusaha dibuka jalannya oleh Partai Umat. Nah, salah satu ya yang perlu kita lihat selain contoh dari tadi Bang Said terkait UU Cipta Kerja adalah tentang kehidupan digital kita. Ini saya agak sedikit bergeser tapi masih relevan. Ya, pendek aja tapi kalau ya, kehidupan digital kita ini benar-benar telanjang. Ya, artinya telanjang dalam arti terhadap pornografi, terhadap konten negatif, terhadap homoorganisasi budaya dan segala macam. Yang lebih parah lagi, kita membiarkan ya dari asing ya dalam hal ini adalah China untuk membangun pusat data. Nah, ini adalah pintu awal dari penjajahan digital. Jadi China itu bersaing dengan Amerika, dengan Uni Eropa untuk memaksakan standar regulasi digitalnya kepada negara-negara lain. Baik. Itu jadi ini contoh yang harus kita perjuangkan. Dan itu akan diperjuangkan oleh Partai Umat ya. Baik. Prof Yusril, tadi gimana nih kritik dari Bibip termasuk ya, ada record dari partai itu yang nggak ketahuan sebetulnya. Ini recordnya terhadap undang-undang omnibus seperti apa, terhadap korupsi seperti apa. Nah, PBB dalam konteks perubahan sistem menawarkan seperti apa agar ada modernisasi dalam partai politik sebenarnya? Iya, masalahnya kan seringkali partai itu seperti kami merumuskan satu program yang sebenarnya cerdas ya, untuk melakukan satu perubahan sistem politik yang ada sekarang ini. Hanya kadang-kadang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemikiran-pemikiran kita itu. Dan kesulitannya kita juga sebagai orang yang berada di luar untuk mendobrak sistem itu sulit. Kecuali memang kita ada di dalam. Dan mereka yang sudah ada di dalam itu memagari. Nggak mau? Ya, untuk bisa masuk sebenarnya kan contoh punya pilpres saja kan. Ya, bikin peraturan 20% ya. Dan sekarang ini lebih aneh lagi, 20% hasil pemilu sekarang dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Kartis lama ya? Dan kita itu seperti memagari, ya seolah-olah yang bisa jadi presiden itu hanya orang dari partai ini begitu. Dan itu kesulitannya, padahal konstitusi kita tidak mengatakan demikian. Sebenarnya setiap partai politik peserta pemilu dia berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden. Tapi PBB kan pernah berada di parlemen ya Pak Yusril ya? Susah juga berjuang untuk mengubah itu ya? Susah, karena kita berada di luar. Dan kadang-kadang kita melakukan perlawanan melalui Mahkamah Konstitusi. Kalah itu sesuatu juga. Kalah juga. Ya, jadi apa yang kita mendobrak? Mengubah? Ya, sebagai partai tentu kita harus berjuang melalui cara-cara yang sah dan konstitusional. Kecuali kita mau berontak begitu, terus bawa pasukan masuk dalam hutan itu lain cerita. Kita bikin partai lagi. Bung Andi, ini banyak kritik ya. Partai itu kadang-kadang juga tadi ya, musiman ya, meskipun Pak Anas berjanji akan hadir sepanjang 5 tahun. Tapi kritik kan tingkat ketidaksukaan pada partai politik kan besar juga, terhadap parlemen tingkat itunya juga rendah juga. PSI gimana? Akan menawarkan apa sebetulnya? Nah, terima kasih ingin menjawab pertanyaan Bibip tadi ya. Jadi kalau orang bertanya ngapain sih PSI ini, apa sih yang mau mereka kerjakan gitu ya. Paling gampang itu lihat apa yang kami kerjakan di Jakarta. Yang udah ada. Fraksi PSI di DKI Jakarta. Karena kami punya kekuatan yang relatif cukup baik dibandingkan dengan daerah lain ya, kekuatan PSI. Di Jakarta, paling tidak fraksi kami itu berhasil menyelamatkan ratusan miliar uang pajak rakyat. Kami percaya bahwa esensi dari politik itu adalah soal anggaran. Bagaimana orang yang diberi amanat mewakili masyarakat itu bisa menjaga uang rakyat. Dan itulah yang kami kerjakan di Jakarta. Ratusan miliar rupiah uang rakyat kami selamatkan. Kami persoalkan anggaran-anggaran yang aneh. Dan kemudian itu yang menyebabkan beberapa teman wartawan sih bilang katanya sejak ada PSI Kebon Sirih lebih seru dari Senayan. Mereka heran. Nanti kenapa Senayan yang mengurus uang 3.000 triliun hening. Tidak ada ribut-ribut. Saya nggak tahu, tapi di DKI Jakarta kami sebagai kekuatan oposisi mengambil peran yang sangat efektif untuk menjaga anggaran, menjaga uang rakyat, dan itulah esensi dari politik. Dan sekali lagi di dalam kalau ditanya bagaimana cara untuk mendekatkan wakil rakyat dengan para konstituen di DKI Jakarta, dan ini juga ingin kami lakukan kalau kami diberi amanat untuk lolos ke Senayan. Kami di pembahasan rapat tata tertib di awal rapat DPRD, kami mengusulkan agar tidak boleh ada rapat tertutup. Seluruh rapat itu harus dibuka, disiarkan secara langsung dan hasilnya diupload di kanal YouTube. Itu adalah bentuk transparansi, sehingga apa yang menjadi kecemasan Mbak Bibip tadi bisa terjawab. Kita akan tahu siapa mendukung undang-undang mana,
siapa yang menolak peraturan yang mana. Jadi atau bahkan kelihatan siapa yang tidur di ruang sidang. Jadi sekali lagi itu yang akan kami kerjakan. Paling gampang kalau orang nanya apa sih keinginan PSI, ya gampang aja, paling lihat apa yang kami kerjakan di DKI Jakarta. Bung Teddy, kalau Partai Garuda menghadapi tadi Bung Said mengatakan ada constitutional recall, lalu kemudian record yang lebih terbuka, PSI juga mengatakan lebih terbuka, semua rapat terbuka. Kalau dari Garuda apa yang ditawarkan? Ya, jadi kalau dari Garuda ini sebenarnya sudah dari tahun lalu ya. Kami sudah sosialisasikan ke daerah bahwa kita ini sebenarnya adalah produk-produk orang-orang yang muak ya. Muak dengan kebanyakan para caleg yang datang menjanjikan sesuatu, setelah jadi jangankan janjinya ditepati, dihubunginya susah. Ya. Curhat nih. Enggak, kita ini memang adalah bagian dari masyarakat yang muak melihat hal itu. Jadi dari tahun lalu karena kita takut terbentur dengan aturan main, Bang Budiman, jadi kita ini sudah menyampaikan ke semua DPD kami, di DPC kami, dan itu sudah disetujui bahwa ke depan ya dalam kampanye nanti kita akan mengatakan bahwa jika ya wakil rakyat dari Partai Garuda tidak menepati janji, maka kami ganti. Recall. Ya. Kenapa? Gini. Jadi kenapa kami mengatakan begitu dari tahun lalu? Makanya kalau sampai sekarang saya sampaikan nggak apa-apa karena kan ini live ya. Jadi kita nggak berani dari kemarin itu untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena kan kami akan terbentur dengan aturan main. Jadi ke depan kami semua menyatakan bahwa caleg-caleg kami ketika turun itu menyerahkan nomor handphone dan alamat email. Jika ketika mereka jadi bisa dihubungi. Kecuali kalau lupa. Jika ya kan pasti ada yang mengatakan juga diubah. Kami di politis itu ada WA nginep itu masalahnya. Jadi kami di pusat itu punya hotline khusus. Jadi ketika tapi ada terima kan? Ada wakil rakyat yang tidak melaksanakan janjinya, maka kami. Baik. Bung Heru, Perindo, tadi kan banyak strategi untuk Bung Heri. Jadi gimana? Apakah tadi seperti Bung Said atau Bung Andi Budiman, Perindo gimana? Iya, kalau Perindo kan real ya. Dari hasil survei tadi sudah bisa dilihat. Kami belajar dari satu kali ikut pemilu tahun 2019. Waktu itu Perindo dapat 2,67%. Hanya kurang 1,3. Lalu kemudian tahun 2021, 2 tahun kemudian itu turun drastis menjadi 1%. Kemudian tadi kita bisa lihat sekarang naik. Bahkan ada yang 4%. Kami optimis kami akan ada di Senayan. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Ip tadi, saya kira poin lah. Perindo adalah partai yang tidak punya beban masa lalu. Optimis kita. Dan saya kira semua teman-teman yang di sini ada 8, kecuali mungkin PBB ya, Prof pernah ada di Senayan setelah reformasi, lalu kemudian kan tidak ada. Saya kira partai ini nggak ada beban masa lalu. Layak masyarakat Indonesia mempercayakan kepada kami-kami yang ada di sini untuk duduk di Senayan. Baik. Dari Senayan kita ke pemilu presiden karena 8 partai politik non Senayan ini beda pilihan soal pasangan capres dan cawapres. Bahkan ada yang belum menentukan pilihan. Apa alasan dan tujuan partai kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Salah sih Partai Umat sama Partai Buruh ya Bang, kalau nggak salah. Partai baru sih kurang banyak tahu, tapi kalau dulunya yang partai-partai baru seperti Partai Buruh ya itu dulu ada, tapi sekarang nggak. Merasa masih ada entah enggak ya, tapi sekarang nggak tahu siapa orangnya kan gitu. Kurang tahu sih, kayak yang saya tahu mungkin partai-partai baru seperti PSI dan partai yang mau didirikan oleh Pak Amin Rais itu. Ketua umumnya belum. Kalau ibu belum tahu itu, karena ibu kan belum tahu kabar-kabarnya. Karena kan ibu kan jarang nonton TV karena sibuk di dapur aja.
Kalau untuk partai politik yang baru ikut pemilu di 2024 yang saya ketahui itu Partai Umat. Kalau untuk ketua umumnya Pak Amin Rais. Kalau untuk calegnya kurang ada. Partai Gelora, Partai Umat, sama Partai Buruh. Kalau ketua umum atau calegnya kakak tahu tidak? Saya tidak tahu. PSI, tahu itu aja. Tahu ketuanya Pak? Tidak tahu namanya. Saya ingin tahu. Ya salah-salah cuma sibuk di pasar begini Pak. Kalau partai baru setahu kita itu yang dibentuk oleh Amin Rais kalau nggak salah, DP nama Partai Umat. Kalau DP ketua di Sulut kita tahu cuman dari pusat. Kalau yang DP ketua di pusat mungkin Amin Rais sih karena dia yang bentuk. Jadi itulah komentar warga ya. Jadi ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Banyak warga yang belum kenal sebetulnya partai-partai politik seperti apa dan ketua umumnya siapa. Cing Abdel, ini untuk membuat kenal partai apa perlu dibikin konflik dalam partai ya supaya jadi berita di media gitu ya? Iya, saya sebenarnya senang kalau partai pada berkonflik. Karena itu jadi bahan buat lawakan banyak banget Mas Budiman. Ya. Karena pada dasarnya politisi sama komedian itu sama. Kita, komedian dan politisi itu sama-sama membentuk narasi membawa audiens kita ke satu tempat. Begitu sampai di tempat yang dituju, audiensnya kita tinggalin. Kalau komedian ninggalin dengan tawa, sayangnya politisi tinggalinnya dengan duka. Gitu ya? Dihubungin nggak bisa lagi, yang seperti tadi Bang Teddy bilang banyak WA-nya nginep ya? WA nginep gitu. Iya menurut saya kayak begitu Mas Budiman. Oke, kalau Bibip ini problemnya di mana? Partai-partai nggak dikenal, ada yang tahu nama partainya, nggak tahu nama ketua umumnya. Ada problem regulasi nggak sih sebetulnya yang untuk betul-betul kan partai kan suara rakyat tidak disuarakan oleh partai politik, tapi nggak banyak dikenal partai-partai baru ini. Ya karena memang undang-undang partai politik kita itu lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya administratif. Makanya saya kira semua partai baru di sini merasakan deh pasti barrier to entry-nya hambatan untuk memasuki wilayah politik formalnya susah karena yang diatur dalam undang-undang partai politik itu lebih soal berapa DPC-nya dan seterusnya. Padahal harusnya partai politik itu kita paksa sedikit kalau menurut saya ya. Dipaksa sedikit untuk punya aturan main yang lebih demokratis secara internal dan melakukan pendidikan politik. Jadi nggak cuma mendatangi calon pemilih menjelang pemilu seperti ini, tapi dalam 5 tahun itu diajak dialog, didengar aspirasinya. Ini kan yang jarang dilakukan oleh partai politik kita. Jarang dilakukan oleh partai politik. Kita coba tanya, Bung Rido, tadi dikenal Partai Umat gitu, tapi yang dikenal Pak Amin Rais gitu. Bukan belum menjadi ketua umumnya. Gimana Anda strateginya nih kemudian? Ya pertama memang ini tantangan di era digitalisasi. Jadi ada seliweran data setiap hari 2,5 kuintillion, sekian banyak data. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi ini suatu tantangan yang cukup berat. Tapi ini terus kita lakukan ya melalui serangan udara istilahnya juga melalui sosmed dan segala macam, juga melalui atribut-atribut. Jadi ini memang betul tadi Partai Umat. Ini tahun ketiga ini kita memang banyak fokus ke hal-hal sifatnya administratif, pendaftaran badan hukum, pendaftaran pemilu dan lain sebagainya itu makan waktu yang effort cukup banyak. Jadi memang sekarang kita sudah tutup dengan pencalekan, maka selanjutnya adalah kita bagaimana meningkatkan popularitas. Oke, baik, Bung Said. Tadi kan ada komentar juga tadi, Partai Buruh ini pernah muncul timbul tenggelam gitu kan. Bahkan ketuanya pun nggak dikenal. Kenapa Partai Buruh timbul tenggelam ini? Ya karena ada persyaratan untuk peserta pemilu itu kan, parliamentary threshold. Makanya kami juga menggugat. Demokrasi terpimpin, presidensial threshold, parliamentary threshold, cipta kerja, undang kesehatan itu harus dihapus. Itu dulu supaya kesinambungan partai politik kayak Lula. Tahun pertama di Brazil, sekarang presiden Brazil, Partidos dos Trabalhadores, pertama dia kalah kok. Macron juga kalah pertama, kalau dia nggak ada presidensial threshold, nggak ada parliamentary threshold, maka dia punya peluang untuk menyampaikan gagasan. Di situ ya, presidensial threshold. Yang kedua, Partai Buruh nggak takut. Partai Buruh bukan tentang kepemimpinan satu orang figur, dia kolektivitas presidium. Kenapa? Karena ada 4 unik di Partai Buruh. Satu, segmented issue. Kita ngomong, kamu mau pilih partai nggak? Upahmu naik, outsourcing nggak ada. Tanah yang dirampas kita kembalikan, land reform, perahu kita kembalikan, kan enak. Yang kedua, dia captive market. Anggota kami saja 11
afiliasi inisiator itu 10 juta orang. Kami ingin mengambil 4,8 juta, itu Pareto diagram kan 20%. Udah pasti masuk. Yang ketiga, dia adalah daily working party tadi yang dibilang Mbak Bivitri. Kami bekerja, orang tahu kok. Serikat Buruh KPBI, KSPSI, KSPI, dia bekerja terus. PHK, siapa yang ngebela? Kalau kamu pesangon, siapa yang ngebela? Makanya kami akan main di segmented captive market itu. Nah, baru yang pekerja dan buruh beriur. Kami bukan partai cukong, bukan Okay. partai dinasti, nggak ada kami tunduk sama siapapun. Karena kami mengiur diri kami sendiri dan di Serikat Buruh itu udah terbiasa. Oke, makanya baik, kita baik. akan kedepankan. Ya, Mas Anas, tadi kalau dari survei, bukan survei lah, omongan acak di warga, PKN belum banyak disebut loh. Betul. Itu gimana mau PKN itu Senayan? PKN itu di antara berdelapan di sini yang memang paling bontot. Paling bontot? Paling muda. Baru kira-kira setahun. Nah, saya kira-kira baru sebulan lebih lah ya. Tapi ada waktu kira-kira 6 bulan ke depan ini untuk nomor 1, sosialisasi PKN sekaligus caleg-calegnya bekerja di dapilnya masing-masing. Tentu dengan cara konvensional dan non-konvensional. Kami punya cara kerja atau strategi pemenangan yang mempertimbangkan keadaan-keadaan baru yang kami yakin itu akan bisa tembus ke rumah-rumah bahkan kamar-kamar pemilih. Dan disitulah tawaran-tawaran PKN yang berbeda dengan partai-partai yang lama, kami yakini akan menjadi pilihan alternatif bagi pemilih, terutama pemilih-pemilih baru ya, yang zilenial. Ya, pemilih kurang lebih 40 tahun target marketnya di situ. Bawah, terutama ya, terutama. Karena di pemilih-pemilih baru ini percakapan-percakapan yang menjangkau ke depan, pikiran-pikiran yang progresif ke depan itu akan lebih mudah diterima. Bukan berarti kami meninggalkan segmen pemilih yang lama yang sudah berpengalaman dalam pemilu. Tetapi biasanya pemilih-pemilih lama memang punya memori politik yang relatif melekat dengan partai-partai lama. Itu juga tetap menjadi sasaran kerja dari kerja-kerja politik partai maupun para caleg. Tetapi kami tahu ada segmen yang kami perhitungkan bisa untuk lebih menerima gagasan-gagasan baru tentang Indonesia yang bukan hanya maju demokrasi politiknya, tapi juga harus maju demokrasi sosialnya, maju demokrasi ekonominya. Di situ ada kesetaraan. Karena Indonesia yang Nusantara itu harus dibangun dengan kesetaraan. Atas nama apapun, sukunya, agamanya, asal daerahnya, apapun itu harus berposisi setara di hadapan negara, di hadapan pemerintah, hak-haknya harus dijamin sama. Tidak boleh ada yang dipinggirkan. Tidak boleh ada yang dipinggirkan. Prof Yusril, tadi kan PBB kan pernah berada di Senayan, ya, kemudian terlempar keluar, gitu kan. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan oleh agar bisa kembali ke Senayan? Tadi kalau lihat wawancara secara acak, terlalu banyak atau malah belum ada yang menyebutkan PBB sebagai partai baru yang kemudian ikut lagi. Strateginya gimana, Pak? Ya, memang dia bukan partai baru. Ya, PBB itu ikut pemilu sejak 1999 sampai sekarang. Dan infrastruktur partai itu lengkap dari atas sampai ke bawah. Yang kami lakukan sekarang ini sebenarnya melakukan konsolidasi internal dan kemudian juga perluasan keanggotaan. Sehingga kemarin pada waktu dilakukan verifikasi partai politik tidak menghadapi hambatan apapun. Dan kemudian juga seperti kita ketahui sekarang ini Pilpres dan Pileg itu disatukan dan itu baru satu kali terjadi. Rakyat itu susah membedakan antara Pileg dengan Pilpres ya. Sehingga dalam pemilu 5 tahun yang lalu perhatian orang itu kepada Pilpres. Anda partai Anda calon presidennya siapa? Dan kami menyadari ada kesalahan kami dalam memutuskan hal ini beberapa waktu yang lalu. Karena pikiran orang itu Pilpres dengan itu satu begitu. Dan karena itu sejak awal kami telah memutuskan ya siapa calon presiden yang kami usung dan kami dukung. Berdasarkan suara yang dimiliki oleh PBB dalam pemilu yang lalu. Dan ketika kita
maju dalam Pilpres ini kita sudah jelas sebenarnya siapa calon presidennya dan ada kecenderungan ya bahwa kalau calon presidennya A ya maka tiga partai pendukungnya itu juga akan terdongkrak naik ke atas kalau dia menang. Kotel efek ya. Ya kalau dia kalah ya risikonya kalah. Bung Andi Budiman, PSI. Ini kan tahun lalu pernah ya pemilu lalu pernah ikut dan kemudian belum berhasil ya. Tapi kalau tadi lihat dalam wawancara juga mengatakan PSI dikenal tapi ketuanya nggak dikenal gitu kan. Lalu strateginya gimana? Apa sering ganti-ganti ketua terus gimana? Enggak, tentu enggak begitu Mas Bud. Jadi sebetulnya ini hal yang wajar ya. Jadi apa yang kita lihat tadi itu adalah resultante dari kekecewaan politik masyarakat terhadap politik. Orang itu kecewa terhadap politik dan itu terkonfirmasi lewat berbagai hasil survei. Kecewa terhadap politik? Terhadap politik. Dan hasil semua lembaga survei itu memperlihatkan bahwa partai politik dan DPR itu adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Dan itu adalah PR yang diwariskan kepada kami, partai-partai yang relatif baru ini, sehingga bagi kami itu sulit menjelaskan tentang politik kepada masyarakat. Orang keburu apatis. Dan sebetulnya ini adalah salah satu hal yang sangat berbahaya. Karena kalau misalnya masyarakat, rakyat, terutama anak muda, apatis terhadap politik, maka kita akan mengalami satu involusi yang akan mengakibatkan orang semakin kehilangan harapan pada demokrasi, pada politik. Di negara seperti Pakistan dan Afghanistan, ketika anak-anak muda setiap 5 tahun mereka melihat ada presiden atau perdana menteri terpilih atau ada wakil rakyat terpilih, kemudian mereka kecewa karena wakil rakyat atau orang yang mereka pilih tadi terlibat korupsi, di penjara dan lain sebagainya, tidak memikirkan atau tidak mendengarkan amanat rakyat. Akibatnya apa? Mereka bisa menoleh pada ideologi lain di luar demokrasi. Orang kehilangan harapan pada demokrasi itu pada titik tertentu akan mengakibatkan dampak yang besar, yang buruk bagi masa depan Indonesia. Karena itulah saya pikir kehadiran partai-partai baru ini penting untuk terus memelihara harapan rakyat bahwa perbaikan politik itu masih mungkin dan bisa dilakukan. Baik, Bung Teddy. Sebelumnya pernah ikut dalam pemilu dan belum berhasil. Nah, strategi sekarang untuk bisa masuk ke Senayan ini gimana? Strategi menggunakan kekuatan Partai Garuda sendiri atau terhadap bakal calon presiden ya yang akan didukung oleh partai, berharap kotel efek atau limpahan rezeki suara dari capres yang akan diusung? Ya, kita ini kan udah kerja dari kemarin ya. Jadi kalau bisa dicek Partai Garuda belum menjual. Ya. Belum menjual apa? Menjual capres-capresan ini kan sampai detik ini. Belum punya ya? Ya. Jadi kenapa? Karena memang kita lebih fokus untuk sosialisasi ke masyarakat. Begini Pak Budiman, bahwa kita ini sebenarnya bukan berkampanye. Bukan kampanye? Bukan berkampanye ke bawah. Jadi kami hanya memberi informasi kepada masyarakat. Bukan bahwa kampanye memberi informasi. Gini. Bahwa kalau kampanye itu konotasinya udah negatif. Kampanye negatif. Jadi kita ke masyarakat itu kita kasih tahu. Karena masyarakat sampai sekarang tidak tahu apa sih fungsi wakil rakyat. Kalau kita tanya tuh di daerah. Mereka pikir apa ya? Rata-rata enggak ini. Tapi mereka sudah negatif terhadap caleg. Itu fakta ya. Bahwa kami pun merasakan hal itu. Ketika datang caleg. Ketika kami belum di partai ya. Jabat-jabat dulu. Itu kita udah menganggap ini nanti omong kosong, setelah itu selesai gitu kan. Nah jadi kita harus menyampaikan kepada masyarakat selama ini bahwa ini loh tugas wakil rakyat, ini loh. Menjelaskan tugas wakil rakyat. Dari situ itu bagian dari janji Pak Budiman. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa ketika mereka akhirnya masyarakat mengetahui, ternyata selama ini banyak caleg yang sebenarnya menyampaikan janji itu malah sebenarnya janji kepala daerah. Ini banyak terjadi. Benar, jadi sampai akhirnya ketika si caleg itu sudah dipilih dia bingung. Janji gua ini kan janji bukan bupati, kewenangan gua. Gitu. Nah kita ya Garuda itu meluruskan itu. Baik, meluruskan. Ke masyarakat. Kita meluruskan ke masyarakat. Di mana ketika nanti wakil kami ya dipilih, makanya saya bilang bahwa strategi kami, bukan strategi, bagian dari cara kami untuk meyakinkan masyarakat, jangan sampai masyarakat sakit hati lagi seperti kami. Kalau nggak benar, setiap caleg kita ketika turun memberikan nomor handphone dan alamat email. Kenapa? Ketika nanti ya. Tapi nomor handphone diangkat kalau ditelepon kan? Tetap harus. Karena kalau nggak diangkat kita, kalau sampai masyarakat ya ketika melaporkan ke anggota wakil rakyat kita,
Ketika dia tidak membalas selama 2 minggu, ini udah sistem kita. 2 minggu? Oh lama banget. Paling kan, tunggu Mas. Minimal 2 minggu, karena kan banyak nih yang masuk ya. Minimal 2 minggu. Jangan lupa nanti. Tunggu dulu. Minimal 2 minggu, mereka bisa melaporkan ke kami. Oke, baik. Gitu. Mas Heri, Perindo. Ini Perindo ini kan belum ada memunculkan, tapi sudah memunculkan Mas Ganjar Pranowo, udah merapat ke PDIP. Ini strategi Perindo untuk mendapatkan kotel efek dari Mas Ganjar Pranowo? Iya. Salah satu ada banyak variabel, Mas. Ada banyak variabel. Kita tahu, misal ya, kita belajar dari 2019, kita membuka partai ini, memberikan peluang kepada semua tokoh-tokoh aktivis untuk bergabung. Contoh misalnya, sekarang ada tokoh religius, mantan kepala daerah, Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi yang syuknya malam ini hadir, tapi karena gangguan kesehatan. Oh, jadi cawapres ya? Iya, kalau ada peluang kenapa tidak? Oh, jadi Perindo mengusulkan cawapresnya Tuan Guru Bajang? Kita selalu mengusulkan orang yang kader kita terbaik untuk diajukan. Kalau memang itu ada peluang kenapa tidak? Dan peluangnya TGB? Iya, tetap ada peluang itu kan. Bukan Pak Haritanu? Selama belum ada janur kuning melengkung, maka peluang itu akan selalu ada. Termasuk pindah koalisi? Koalisi saya kira sudah sangat mantap. Sangat mantap? Sangat mantap. Nggak akan ada perubahan apapun ya? Kita sudah menandatangani kontrak politik. Kontrak harus ditaati? Harus, karena komitmen politik itu kan juga bicara tentang komitmen. Oke. Politik itu tidak kemudian hari ini berubah, lalu kemudian besok berubah. Bagian daripada ikhtiar politik itu adalah bagaimana kita, ketika kita menentukan pilihan, maka pilihan itu harus kita tegak luruskan. Oke. Bung Abdel, kelihatannya Anda senyum-senyum tadi ya, membicarakan statement atau janji-janji dari para politisi. Apa sih Anda ada mau sampaikan dan pikirkan sampai kerut-kerut gitu? Saya agak sedih sebenarnya. Sedih? Iya, karena saya nggak ngerti ngomong apa. Enggak, maksudnya ini PR dari Partai Non Senayan itu adalah menaikkan popularitasnya dulu untuk supaya dikenal oleh masyarakat. Misi, visi, segala sesuatu yang disampaikan itu hampir sama semua gitu. Mungkin harus ada terobosan dari partai-partai baru untuk membuat gimmick-gimmick yang lebih bisa diterima sama masyarakat sekarang gitu. Kalau dibilang bahwa kita tidak mau membedakan masyarakat, akan memajukan ini, memajukan itu, kayaknya hampir semua partai sama. Sehingga dia bingung ini partai yang mana, sama aja mendingan yang dulu, yang udah pasti. Jadi mungkin harus ada gimmick-gimmick yang lebih out of the box gitu, supaya paling tidak masyarakat kenal dulu. Masyarakat kenal dulu. Gimmick out of the box itu apa? Konflik tadi ya? Nah, salah satunya itu. Iya, konflik tuh. Political advice dari Adel ya, konflik. Bib, ada komentar terhadap statement-statement dari bapak-bapak yang ada di sini? Iya, saya serupa sih. Dari tadi saya berusaha untuk dapat sesuatu yang baru dari 8 partai baru ini. Tapi kelihatannya ya benar-benar tidak ada gagasan baru yang bisa membuat kita jadi kenal dengan partai itu dan memilih calegnya. Jadi kayaknya PR-nya nih masih banyak sekali, Mas Budiman. Jadi gagasan ya. Jadi ini memang sebuah pertanyaan ya, gagasan-gagasan yang mau dibawa oleh partai-partai politik ya. Nanti jawabannya setelah jeda berikut ini. Tapi tetap pilihan kita tetap satu. Kenapa ribet Bu? Ya karena banyak pilihan itu. Nggak ada urusan dengan banyaknya partai politik apa enggak. Karena pilihan itu kalau kami ini supir angkot nih Bang, siapa yang pro dengan kami, itu yang kami pilih. Siapa yang selalu melihat kami ke terminal ini, yang datang ke sini, itu yang kami pilih. Nggak ribet. Kalau menurut beta pribadi semakin banyak semakin ribet, semakin banyak semakin bikin pusing. Ya kalau bagusnya itu jangan terlalu banyak, supaya ketum punya ketum jadikan pilihan itu untuk satu saja, supaya ketum tahu dan ketum yakin dia bisa bawa ketum maju sampai ke atas. Semakin banyak ketum pusing lagi mau pilih mana. Yang penting yang betul saja. Banyaknya semakin ribet. Karena kamu mau pusing, kamu mau pilih yang mana? Karena kalau untuk pemilihan lain tuh kita rasa
agak ribet juga karena katong mesti memilih yang pas begitulah. Kita sebagai masyarakat itu bingung karena semakin ramai partai itu artinya semakin ramai yang mencalonkan diri kan. Kalau tentunya kita tahu ya dari 18 partai politik ini pasti memiliki persaingan yang ketat antara partai politik satu dengan partai politik lainnya, dan itu juga berdampak pada caleg-caleg nanti yang terlibat dalam partai politik. Kalau dibilang mau ribet atau enggak ya itu kembali tergantung lagi ya dengan partai politik masing-masing. Ya itulah suara warga, orang menganggap 18 partai politik bikin ribet, bikin rumit, susah milihnya. Mau milih kalau Katong datang ke terminal itu yang saya pilih. Prof Yusril, jadi PBB gimana? Lihat tadi warga kan ribet, makin banyak partai politik ribet. Dan strategi PBB untuk lolos ke Senayan gimana Prof? Sebenarnya justru partai politik itu untuk mengatasi keributan itu. Oh, mengatasi keributan. Karena kan aliran pikiran di tengah masyarakat itu kan beragam-ragam. Karena itu dicoba yang sepaham itu berkumpul di sini, partai A, partai B dan seterusnya begitu. Dan partai itu kan menawarkan program-program apa yang harus mereka kerjakan nanti apabila mereka sudah duduk di DPR, di pemerintahan dan sebagainya. Dan dipikirkan oleh PBB itu sebenarnya ingin merombak secara total sebenarnya sistem bernegara kita ini. Dan PBB itu akan mengusulkan kembali untuk perubahan Undang-Undang Dasar 45 kita ya. Untuk mengganti demokrasi yang karikatur seperti sekarang ini pada demokrasi yang sejati. Yang kedua juga sebenarnya kita ingin membenahi sistem hukum kita. Oleh karena sekian lama kita merdeka ini. Dan termasuk pada pemerintahan Pak Jokowi sekarang ya, walaupun dipuji orang, dianggap orang banyak melakukan terobosan-terobosan, tapi yang paling lemah dari pemerintahan Pak Jokowi itu adalah aspek hukumnya. Aspek hukum. Ya, dan saya kira kalau hukum kita tidak benahi ya, sulit untuk kita bergerak menjadi negara maju, sulit pada investasi datang ke sini dan seterusnya. Oke, baik, Prof. Bung Teddy, kalau tadi PBB menawarkan adalah amandemen kembali konstitusi dan pembenahan sistem hukum, suara warga mengatakan kebanyakan parpol bikin ribet. Garuda menawarkan apa? Ya, jadi kalau Partai Garuda tetap sama ya dengan yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu back to basic. Back to basic? Back to basic artinya bahwa kebanyakan ya caleg-caleg ini menawarkan mimpi-mimpi yang tidak bisa mereka lakukan. Kalau Garuda? Kami basic aja bahwa fungsi dari wakil rakyat itu apa? Yang masyarakat tidak ketahui. Dan itu adalah bagian dari janji yang nanti ketika... Itu pendekatan civic ya? Ya? Pendidikan kewarganegaraan gitu? Enggak, jadi kan begini, masyarakat, kami tanya ke masyarakat, Pak Budiman, kamu tahu nggak sih, salah satu aja lah, ternyata bahkan fungsi pengawasan itu masyarakat rata-rata tidak tahu. Ya, jadi kami kembalikan, jadi back to basic, kembalikan agar masyarakat tahu bahwa yang mereka pilih itu calon yang memang memberikan informasi yang tidak berlebihan. Ya. Sehingga mereka memilih kami yang saya sampaikan tadi, ketika mereka memilih caleg kami dan dia jadi, maka masyarakat kami pastikan tidak sakit hati terhadap wakil rakyat kami. Kenapa? Ketika wakil rakyat kami tidak ya melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, maka kami ganti wakil rakyat. Oke, tegas diganti siapa yang nggak melaksanakan. Bro Fahri Hamzah, tadi kan PBB jelas amandemen konstitusi, pembenahan supremasi hukum. Apa yang mau ditawarkan Gelora? Tadinya saya mau jadi pengamat aja. Tapi begini, saya mau menantang Kompas dan juga UI mungkin, Mbak Bibip, untuk menyelenggarakan satu forum debat yang lebih serius. Karena kalau Anda tidak bisa menangkap apa beda antara partai itu ya memang karena forumnya tidak memungkinkan untuk itu. Tapi kalau Anda berhadapan dengan saya satu persatu, kita saling bongkar pikiran tentang bagaimana memperbaiki situasi bangsa dan negara. Itu kita bisa habis-habisan untuk sampai pada tingkat bahwa konsep siapa yang lebih unggul dan siapa yang konsepnya itu sudah obsolete, tidak bisa dipakai. Makanya kalau itu diselenggarakan, misalnya pada level partai politik dulu, karena konsepsi partai politik aja banyak yang salah. Masih pingin recall, ngatur pejabat publik yang sudah dipilih rakyat, itu kuno semua itu nggak boleh kita pakai lagi itu. Yang dipilih, kita ini dapur, kita ini di belakang layar. Kalau orang itu sudah diberikan mandat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, partai politik nggak boleh campur. Rusak dia, jelek pengalaman dia. Bro Fahri itu ya? Nggak boleh itu.
Gak ada lagi itu dikte dari belakang ini. Nanti saya pecat, memang kamu siapa? Kamu nggak dikasih hak oleh rakyat untuk memecat orang itu. Yang boleh memecat rakyat. Tadi Iqbal sudah mengatakan, tapi Iqbal nggak membaca undang-undang MD3. Itu curhat ya Bro Fahri ya? Sudah ada di undang-undang MD3 tentang konstituen recall itu. Anda datang ke Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai pemilih, komplain tentang seanggota Dewan dan terbukti dalam sidang MKD, dia dipecat dibawa ke paripurna. Itu sudah ada itu semuanya kok. Saya yang bikin undang-undangnya kok. Jadi maksudnya itu begini, kalau kita mau serius, kita saling buka, kita saling kupas secara serius di satu forum, adu itu orang-orang yang mau kita adu itu betul nggak punya konsep. Waktu dia mendirikan partai politik betul nggak dia punya konsep. Baik. Itu harus dalam, nggak bisa kita sambil lewat. Ini itu dan sebagainya nggak bisa. Ini masalah serius, masalah bernegara, karena itu kita harus menyiapkan forum yang serius. Kalau betul-betul mau diselesaikan masalahnya. Sebab kalau enggak nanti yang jatuh yang punya TV, yang punya iklan. Itu kan bahaya. Loh, kita kasih forum. Coba kalau dari awal gagasan yang diadu dikupas. Saya nggak punya TV, saya punya gagasan. Anda punya TV mungkin nggak punya gagasan. Kan begitu caranya gitu. Maksudnya Perindo atau gimana? Nggak tahu saya. Bung Andi Budiman, jadi apa yang mau ditawarkan betul-betul sesuatu yang baru ya oleh PSI selain yang DPRD Jakarta, lah. Tapi yang baru lagi PSI apa? Tadi kan Prof Yusri kan amandemen konstitusi, fokusnya pada supremasi hukum. Yang mau ditawarkan PSI apa? Pertama, pemilu itu adalah kesempatan 5 tahun sekali bagi rakyat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami percaya pada tahun 2024 nanti, masyarakat akan menghukum partai-partai yang memang tidak perform. Partai-partai yang tidak amanah, partai-partai yang korup. Jadi sekali lagi kami percaya bahwa kami akan mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat. Kalau ditanya apa yang akan kami kerjakan, saat ini kami sudah berkali-kali menyebut bahwa kalau kami diberi kepercayaan, lolos ke Senayan, maka PSI akan memperjuangkan agar rancangan undang-undang perampasan aset ini segera disahkan. Perampasan aset, korupsi ya? Karena bagi kami ini adalah salah satu game changer yang akan mengubah permainan, menghidupkan kembali harapan bagi pemberantasan korupsi. Kita sudah ada undang-undang anti korupsi, kemudian undang-undang anti pencucian uang, maka kita sekarang butuh undang-undang perampasan aset. Itu adalah tools yang sangat efektif untuk mengontrol gaya hidup para pejabat negara agar tidak berlebihan, dan dari sana kita akan mendapatkan atau masyarakat akan kembali pulih kepercayaannya kepada negara kalau misalnya upaya pemberantasan korupsi ini bisa ditegakkan dengan baik. Jadi sekali lagi kami ingin agar RUU perampasan korupsi perampasan aset ini dibahas dan segera disahkan, dan yang kedua kami ingin agar BPJS gratis, karena kami percaya kesehatan adalah hak konstitusional yang diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa kesehatan adalah negara wajib memberikan layanan hak kesehatan kepada masyarakat. Baik. Mas Anas, yang mau ditawarkan oleh PKN? Esok hari 17 Agustus. Merdeka. Perayaan kemerdekaan. 2-3 hari yang lalu ada peristiwa di Bandung yang Dago. Dago Elos itu seperti kado pahit bahwa ada masyarakat yang marginal itu tidak mendapatkan keadilan hukum. Nah, bagi PKN kasus-kasus seperti ini ke depan tidak boleh lagi terjadi. Tidak boleh lagi terjadi. Tidak boleh ada rakyat kita yang terpinggirkan secara hukum, secara ekonomi, secara sosial, secara budaya. Makanya yang paling penting buat PKN adalah semangat kenusantaraan itu adalah kesetaraan. Semuanya harus setara. Tidak boleh ada anak tiri, anak kandung. Tidak boleh ada daerah yang majunya luar biasa, ada yang tertinggal. Tidak boleh ada masyarakat kita yang sudah tanda petik bisa pergi ke bulan, tetapi ada sebagian yang masih dalam tradisi yang sangat tertinggal misalnya. Keadaan-keadaan seperti itu harus dikoreksi dengan serius, dengan kebijakan-kebijakan yang mendasar secara politik dan terutama secara ekonomi. Isu keadilan ekonomi saya ingin menyebut misalnya rasio Gini kita itu harus jadi
jadi perhatian sangat penting. Jangan sampai demokrasi kita maju, tetapi demokrasi politik maju, demokrasi sosial tidak maju, percakapan-percakapan warga tidak sehat, dan kemudian ada ketidakadilan ekonomi, ada ketimpangan yang tidak dikoreksi dengan sungguh-sungguh. Oke. Ya kan, pengangguran kita turun, betul, kemiskinan kita turun, tetapi sisi ketidakadilan, ketimpangan itu harus jadi perhatian yang sangat penting. Baik. Mas Heri, Iya, jadi Perindo apa yang mau ditawarkan? Bagi Perindo tidak lagi menawarkan sesuatu, kami sudah berjalan. Sudah berjalan? Sudah berjalan. Belum di parlemen juga Misal, 8 tahun kami program-program pendampingan UKM dengan program gerobak, pemberian bantuan stimuli pada pengusaha kecil dan menengah itu sudah berjalan. Pendampingan terhadap sudah berjalan, kaum marginal, pendampingan hukum itu juga berjalan. Artinya apa? 8 tahun Partai Perindo menghasilkan 408 anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik sampai hari ini. Nah, harus diingat juga bahwa Partai Perindo adalah partai yang memang belum lolos ke parlemen pada 2019, tapi partai yang memiliki kursi terbanyak di partai non-parlemen. Jadi kita tidak lagi bicara bahwa apa yang akan dilakukan. Kita melakukan apa yang sudah ada, dilakukan. lalu kemudian kita memperkuat, memperluas. Apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, itu adalah bagian dari kami harus lebih masif lagi turun ke masyarakat untuk memperkenalkan atau menjelaskan kepada masyarakat ini yang sudah dilakukan Perindo, dan masyarakat ayo bersama-sama untuk mendapatkan manfaat dari Partai Perindo. Baik, Bung Ridho, jadi Partai Umat apa persisnya akan ditawarkan kepada masyarakat pemilih itu sendiri? Ya, baik. Jadi selain yang sifatnya proyeksi, artinya kalau kita terpilih insya Allah, ya, itu kita sudah menginisiasi 2 platform digital. Jadi kita konsennya adalah bidang ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi digital, kita tahu 2021 itu nilai belanja online sampai 400 triliun lebih. Tapi sayangnya 90% produk yang beredar itu adalah produk asing. Jadi kita hanya jadi rest area untuk ratusan triliun tersebut, kemudian pergi ke luar negeri. Jadi kita sudah menginisiasi namanya Pasar Umat, sebuah platform belanja digital online. Sekarang masa development, dan insya Allah bedanya apa? Secara teknologi mungkin tidak ada yang beda, ya. Tapi insya Allah milik anak bangsa, dan di sini kita balik 90% adalah produk dalam negeri. Ya. Itu yang pertama. Jadi ekonomi digital. Ekonomi digital kan? Kedua, kemudian adalah pendidikan. Pendidikan. Ya, kita khususnya pendidikan tinggi. Kita tahu bahwa dari 126,5 juta penduduk Indonesia, artinya di atas 15 tahun, itu yang bisa kuliah saat ini hanya 9,7%. Artinya 114 juta itu belum kuliah karena masalah ekonomi. Jadi kita menginisiasi namanya Simpul Ilmu, sebuah platform digital sekali lagi untuk belajar online. Jadi itu semuanya virtual digital ya? Ya, nanti siapa dosen yang ingin mengajar tanpa dibayar, sukarela, kemudian siapa nanti calon mahasiswa ingin kuliah yang tidak bisa bayar. Jadi itu tempat bertemunya mereka, insya Allah. Oke, baik, itu adalah Partai Umat. Bung Said, Partai Buruh, spesifik selain tadi Omnibus dan lain sebagainya, apa yang mau ditawarkan? Partai Buruh adalah partai kelas, working class party. Karena itu ingin mewujudkan welfare state, negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan. Ada 3 prinsip yang akan Pajaknya dibawa. mahal loh. Ada 3 prinsip yang akan dibawa. 1, kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat, gratis. Yang kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa? Pro subsidi, anti impor, dan pro jaminan sosial. 5 jaminan sosial yang akan kami perjuangkan dalam 5 tahun ke depan. 1, jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Dalam bentuk nanti diberikan 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan seumur hidup. Dengan 500.000 rupiah kali 30 juta orang miskin menurut BPS kira-kira ada 15 triliun. Kali 12 berarti 180 triliun. Kita ambil dari APBN, melalui cukai rokok aja udah dapat. Apa susahnya kita memberi makan orang yang kelaparan? Anggaran ya? Anggaran. Yang kedua adalah jaminan pendidikan. Yang ketiga jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, buruh swasta dan orang tidak mampu, kalau dia pensiun pasti punya rumah. Hari ini siapa yang bisa beli rumah dengan 30% harga rumah 200 juta. Oleh karena itu jaminan perumahan. Jaminan sosial, bukan sosial asistan, bukan bantuan sosial. Yang keempat adalah jaminan pengangguran. Saya ditanya, kok orang nganggur dibayar? Iyalah, kita bekerja bayar pajak, ketika kita nganggur unemployment insurance. Bayar pengangguran, jaminan pengangguran. Yang kelima adalah jaminan air bersih. Oleh karena itu 5 prinsip ini kita tuangkan dalam 13 platform. Anti korupsi, lapangan kerja yang berbasis pasar sosial. Kita setuju pasar barang, pasar uang. Tapi kami ingin membangun pasar sosial. Apa itu pasar sosial?
pasar yang berbasis jaminan sosial. Jadi sistem gotong royong kita nggak perlu minta lagi. Bayangkan kalau kita 10% jaminan pensiun, 1.000 triliun. Nggak perlu ke IMF, nggak perlu ke Bank Dunia. Ini yang dilakukan oleh negara Skandinavia, Jerman, Brazil. Indonesia lebih tepat harus pasar sosial dan pasar tenaga kerja yang unflexible labor market. Anti outsourcing, anti karyawan kontrak. Oleh karena itu kami menginginkan agar memastikan welfare state itu terwujud dengan 3 prinsip, 13 platform dan berbasis pasar sosial dan pasar tenaga. Oke, baik. Saya ke Bung Adel. Ini politisi-politisi sudah menyampaikan janji-janjinya. Ya. Punya pengalaman nggak dapat janji-janji dari politisi? Kebetulan enggak sih. Tapi saya mau menyampaikan ini, apa yang disampaikan itu adalah apa ya, kalau saya penyiar radio ya. Penyiar radio itu diajarin what to say dan how to say. Artinya delivery-nya gimana. Ini semuanya what to say-nya udah bagus semua. Cuma delivery sampai ke bawah ini gimana gitu. Kalau cuma 1 bulan sekali ada di Kompas. Jadi saya mengusulkan itu setiap hari Mas Budi. Dan saya manusia setiap hari. Maksudnya masing-masing mungkin punya, ya yang saya bilang gimmick-gimmick dalam arti positif ya. Supaya apa yang mau disampaikan itu bisa terdeliver bagus ke grassroots, ke penduduk atau ke masyarakat yang kebanyakan. Sehingga apa yang diharapkan respon dari masyarakat itu bisa dirasakan gitu. Gitu loh Mas. Oke, Bu Adel. Bu Bibip? Iya, saya kira dari pernyataan dari yang diwawancara random itu kan kita bisa lihat gapnya ya. Kalau kita kan di sini kelas menengah berpendidikan, elit lah sebenarnya ya. Yang diwawancara tadi yang minta datang ke pasar, ke terminal itu kelas menengah ke bawah. Yang pengennya yang sederhana aja, jangan ribet-ribet katanya begitu. Nah tapi dengan semangat bahwa kita ini orang-orang yang punya banyak privilege, saya ingin mengajak sebenarnya partai-partai baru itu 2 hal. Yang pertama, kalau saya sih senang, banyak partai menurut saya senang karena kita jadi pasar gagasan yang bagus sekali. Nah tapi itu artinya teman-teman partai-partai baru itu juga harus menghilangkan dulu tuh sistem yang membuat bahkan partai baru susah untuk masuk. Jadi kenapa enggak partai-partai baru bongkar tuh parliamentary threshold, presidential threshold dan cara membuat keputusan di DPR yang benar-benar sangat tidak partisipatif dan tidak terbuka. Jadi gagasan di situnya tuh harus dibongkar dan partai politik baru buat saya strategis sekali untuk itu. Dan yang kedua yang penting juga saya pingin sekali partai-partai baru jadi menumbuhkan cara berpolitik yang baru. Mudah-mudahan nanti entah dapat parliamentary threshold atau tidak, kesenayan atau tidak, tapi tradisi untuk mulai berdialog dengan konstituen yang saya kira udah mulai dilakukan, itu kita jadikan tradisi baru. Jangan konstituen didatangi hanya untuk dikasih amplop atau dibujuk untuk coblos nanti bulan Februari. Gitu. Oke, baik. Cing Abdel, Bivitri, Prof. Yusril, Bung Fahri, Mas Anas, Bung Rido, Bung Said, dan semuanya, Pak Steady, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Pemilu bukan hanya instrumen demokrasi. Pemilu adalah sarana membangun integrasi sosial dan bukan malah menciptakan pembelahan sosial. Menjadi tugas elit politik untuk duduk bersama, bermusyawarah, menemukan calon-calon pemimpin bangsa, calon pemimpin yang diyakini bisa menyelami kepentingan rakyat, melayani kepentingan publik untuk republik. Demokrasi harus dipahami sebagai mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya, bukan malah mencampakkannya. Bangsa ini membutuhkan teladan dan keteladanan, karena kekuasaan akan lebih bermakna jika ada dimensi pengabdian kepada si empunya kedaulatan rakyat itu sendiri. Demikian satu meja The Forum spesial malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.